Nah, sekarang mari kita bahas function dari present continuous tense atau fungsi penggunaan present continuous tense. Nah, di sini ada 5 fungsi ya yang akan kita bahas. Nah, fungsi yang pertama, present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung pada saat ini. Nah, terbagi menjadi 2. Ada short term activity dan yang kedua long term activity. Jadi, yang pertama short term activity itu aktivitas dalam waktu yang pendek ya. Yaitu digunakan ketika pada saat berbicara atau pada saat peristiwa itu sedang berlangsung. Example, what are you doing at the moment? What are you doing at the moment? Jadi di sini pertanyaannya, apa yang sedang kamu kerjakan sih sekarang? Jadi digunakannya pada saat kita berbicara dan saat peristiwa itu sedang berlangsung. Kemudian contoh kedua, look, there is Sally. Who is she talking to? Nah, jadi pada saat berbicara, lihat di situ ada si Sally. Siapa sih yang dia ajak bicara? Jadi di sini polanya menggunakan present continuous tense. Ingat, present continuous tense tadi ditandai adanya to be dan verb ing ya. Sekali lagi diingat polanya ada to be dan ada verb ing. Kemudian bisa juga ditambahkan keterangan waktu seperti at the moment. Nah, ada juga yang digunakan untuk menyatakan long term activity. Aktivitas pada waktu yang jedanya panjang. Nah, digunakan pada saat berbicara, peristiwa itu tidak harus terjadi pada saat itu juga. Akan tetapi peristiwa itu masih dalam kerangka proses atau masih berjalan peristiwanya. Example, Kiki is looking for a job at the moment. Kiki is looking for a job itu artinya adalah sedang mencari pekerjaan. Nah, jadi peristiwanya itu Kiki itu mencari pekerjaan, itu peristiwanya tidak harus terjadi pada saat itu juga, tapi masih dalam suatu kerangka proses atau si Kiki ini masih mencari pekerjaan pada waktu sekarang, pada periode sekarang. Nah, contoh yang lain, now Andy is taking student exchange program in Australia. Sekarang Andi itu sedang melakukan atau mengambil program pertukaran pelajar di Australia. Jadi peristiwanya masih berlangsung pada suatu proses atau long term activity. Nah, seperti itu ya. Next, fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan perbuatan yang berulang-ulang. Bisa mengandung makna adanya rasa jengkel atau bisa juga untuk menunjukkan rasa kagum. Nah, contohnya seperti apa? Example. Nah, Ronnie is always borrowing my book. Ronnie is always borrowing my book. Ronnie selalu meminjam buku saya. Ingat, ada to be dan ada verb ing ya. Di sini verb ing-nya adalah borrowing atau meminjam. Nah, di sini makna dari kalimat ini adalah ada unsur rasa jengkel di dalamnya. Jadi, Roni ini selalu meminjam buku saya. Kemudian, untuk kalimat yang kedua, she is always reading many books.
dia selalu membaca banyak buku. Nah, kalau yang kalimat kedua ini ada unsur rasa kagum. Nah, jadi kalimat ini meskipun ada always, maka bukan berarti ini present tense saja ya. Always ini bisa juga digunakan untuk kalimat present continuous tense, tapi maknanya menjadi ini, bisa rasa jengkel atau rasa kagum. Nah, seperti itu. Nah, fungsi yang ketiga, present continuous tense itu bisa juga digunakan untuk menyatakan future time atau waktu yang terjadi pada masa mendatang. Future time, waktu yang terjadi pada masa mendatang, tapi dengan syarat keterangan waktu harus kita sebutkan. Nah, jadi kan biasanya future time itu umumnya kita menggunakan tenses-nya adalah simple future tense. Nah, tapi present continuous tense juga bisa digunakan untuk menyatakan future time. Tapi dengan syarat keterangan waktunya harus disebutkan. Nah, example, we are visiting some friends in Yogyakarta next week. Nah, artinya kami, jadi di sini artinya kami akan berkunjung, mengunjungi beberapa teman di Yogyakarta minggu depan. Kemudian kalimat yang kedua, Ayu is taking an exam on Monday. Jadi artinya adalah Ayu akan melaksanakan ujian pada hari Senin. Nah, keterangan waktu wajib disebutkan. Keterangan waktunya di sini next week. Kalau yang kalimat kedua, on Monday. Fungsi yang keempat, present continuous tense itu juga bisa digunakan untuk menyatakan situasi atau peristiwa yang berangsur-angsur berubah. Example, your English is improving. Jadi bahasa Inggris kamu itu makin baik. Is improving. Kalimat yang kedua, contohnya, the population of the world is increasing very rapidly. The population of the world is increasing very rapidly. Jadi, populasi dunia sekarang ini berangsur-angsur meningkat sangat cepat. Jadi, is improving dan is increasing di sini adalah maknanya peristiwa yang berangsur-angsur berubah. Nah, fungsi yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk menyatakan kebiasaan yang bersifat sementara. Example, nah ini contohnya, I am living in Banjarmasin at the moment. I am living in Banjarmasin at the moment. Jadi, saya sekarang tinggal di Banjarmasin at the moment. Ini pada waktu sekarang ya. Nah, makna kalimat yang A ini adalah bersifat sementara. Jadi, saya tinggal di Banjarmasin sekarang, tapi sifatnya itu tinggalnya itu sementara aja. Nah, bandingkan dengan kalimat yang B. Nah, kalau kalimat yang B, I live in Banjarmasin. Saya tinggal di Banjarmasin. Nah, kalimat ini menggunakan tenses simple present tense. Nah, maknanya untuk kalimat B ini, dia tinggal di Banjarmasin. Saya tinggal di Banjarmasin, itu untuk menetap. Maka gunakan simple present tense. Tapi kalau misalnya tinggalnya hanya untuk sementara, maka gunakan tenses present continuous tense. Ada subject, ada to be, dan verb ing. Dan gunakan keterangan waktu
seperti at the moment. Nah, itu tadi 5 fungsi penggunaan present continuous tense. Jadi, apakah bisa dipahami? Apabila kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar.